Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini sudah menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa kembali di minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun lewat online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau selidiki setiap hati kami. Ampuni jikalau Engkau mendapati masih ada kesalahan yang kami buat. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami, karena kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Engkau. Kami berdoa biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami, memberkati setiap kami, sehingga setiap kami yang datang dengan lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus. Yang putus asa akan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
dahsyat. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bersama-sama bertepuk tangan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Firman terangi jalanku. Dengan iman saudara katakan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan kemenangan. Kemenangan yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Haleluya. Silakan diri kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya hari lepas hari kami masih ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya tidak akan mengurangi sukacita kami untuk terus datang bersekutu bersama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebihnya biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadikan dasar kami, pegangan kami dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, kiranya biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah siap untuk sama-sama belajar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Amsal pasal 16 ayat yang kedua, saya akan membacakan untuk kita. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu siapa yang menuntun hidupmu. Ya, jadi tema kita pagi hari ini adalah siapa yang menuntun hidupmu. Berbicara tentang kehidupan tentu tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 6 dikatakan di situ, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kehidupan kita itu digambarkan seperti bunga.
kehidupan kita digambarkan sangat singkat. Kita juga lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian B. Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kedua bagian Alkitab ini menggambarkan bahwa betapa singkatnya kehidupan kita. Hidup kita adalah mengembara di dunia ini. Sebagai pengembara, sebagai orang yang mengembara dari tempat satu ke tempat lain, tentu kita harus memiliki pegangan atau kita memiliki kompas. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Kita butuh penuntun, kita butuh penunjuk jalan untuk kita bisa sampai ke sebuah tujuan yang tepat sasaran atau ke tempat yang betul-betul kita inginkan, ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita di dalam dunia ini, seperti saya katakan bahwa tidak mudah. Banyak masalah kita hadapi, banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam kehidupan ini. Apalagi saat-saat seperti ini. Kita lihat virus corona belum berhenti, belum bisa terselesaikan. Kita lihat di berbagai kota di mana-mana terjadi banjir, terjadi tanah longsor dan sebagainya. Banyak hal kita tidak pahami. Ketika kita mengembara di dunia ini, banyak hal kita tidak bisa pahami, banyak hal yang kita tidak mengerti. Oleh sebab itu, kita butuh tuntunan, kita butuh model, kita butuh petunjuk, kita butuh orang betul-betul paham akan dunia ini sehingga kita bisa melewati dunia ini, bahkan kita bisa tiba di suatu tempat yang tepat sasaran atau kita tidak akan pernah salah jalan. Ya, kalau kita pergi ke suatu tempat, tentu kita membutuhkan orang yang betul-betul tahu akan keadaan dunia ini. Kita manusia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi penting untuk kita memiliki kompas kehidupan. Penting kita memiliki petunjuk arah. Siapa sih yang menjadi kompas dalam kehidupan kita? Siapa sih yang jadi penuntun hidup kita? Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan belajar ada 4 pribadi yang bisa dijadikan kompas dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Ada 4 pribadi yang bisa dijadikan kompas dalam kehidupan kita ini. Nanti Bapak Ibu akan memilih pribadi yang mana sih yang menuntun kehidupan kita, ya. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ada orang yang menjadikan kepintarannya, egonya, kerohaniannya sebagai patokan hidupnya. Orang-orang ini merasa dirinya sudah cukup pandai, rohani, sehingga bisa menentukan jalannya sendiri atau hidupnya sendiri. Sayangnya, kita lupa atau kita semua lupa bahwa Amsal 16 ayat 2 mengatakan bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu baik adanya. Saya bisa kok melakukan ini tanpa adanya Tuhan. Dengan kepintaran saya, dengan rajin saya ke gereja, dengan berbagai macam alasan, kita merasa mampu menjalani kehidupan ini tanpa orang lain atau tanpa Tuhan. Ya, ini adalah pribadi yang mengandalkan diri sendiri. Ini yang dijadikan sebagai kompas dalam kehidupannya ketika dia mengembara dunia ini. Tentu pada akhirnya jalan yang kita tempuh akan membawa kita kepada malapetaka, bukan jalan yang benar. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri? Karena Alkitab sudah bilang bahwa jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, hanya menurut pandangannya kita, tapi bukan menurut Tuhan. Artinya apa? Kita menjadikan diri kita sebagai petunjuk jalan. Kita di dunia ini mengembara. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu menurut saya sangat salah
kalau kita di dalam dunia itu mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Ya. Jadi, mengandalkan diri sendiri untuk dijadikan kompas dalam kehidupan, tentu ini bukan pribadi yang benar atau bukan pribadi yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar atau ke tujuan yang tepat. Kenapa? Seperti yang saya bilang bahwa kita tidak mengetahui akan kehidupan kita, tetapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh tahu siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Itu yang terpenting. Yang kedua, yang bisa juga biasanya orang jadikan kompas dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah orang lain. Banyak dari kita atau orang percaya biasanya mengandalkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Contoh misalnya seperti kita mengandalkan pendeta, kita mengandalkan teman kita mengandalkan orang tua kita, bahkan kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai patokan dalam kita menjalani kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadikan orang lain sebagai patokan di dalam dunia ini, sedangkan kita tahu bahwa kita di dalam dunia ini sama-sama mengembara? Kenapa kita tidak bisa mengandalkan orang lain? Orang lain bisa mengecewakan kita. Orang lain bisa membuat kita sakit hati. Ada istilah dibilang apa? Orang buta menuntun orang buta. Tentu itu sesuatu yang tidak mungkin. Ujung-ujungnya kita akan jatuh. Ujung-ujungnya kita akan menemui jalan yang salah. Kenapa? Kita sama-sama mengembara, kita sama-sama ada di dalam dunia ini yang sama-sama kita tahu. Tetapi kita menjadikan orang lain model dalam menjalani kehidupan ini, maka itu tidak mungkin kita sampai ke tempat yang benar. Kita tidak akan mungkin sampai ke tempat yang tepat. Ya, kenapa? Karena kita tidak dituntun oleh orang yang tepat. Kita tidak dituntun oleh orang yang maha tahu. Kita tidak dituntun oleh orang yang sungguh-sungguh mengenal akan keadaan kita. Kita tidak sungguh-sungguh dituntun oleh orang yang tahu bagaimana keadaan dunia, tahu akan hari ini, hari esok maupun hari kemarin. Jadi penting kita memiliki kompas kehidupan yang tepat. Ya, jangan kita menjadikan orang lain sebagai kompas atau yang kita tiru atau yang kita contoh dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu pasti ujung-ujungnya sama dengan yang pertama tadi. Bukan kesuksesan, tetapi malah petaka. Yang ketiga, yang kadang orang jadikan sebagai kompas kehidupan dalam menjalani dunia, di dalam dunia ini adalah iblis. Banyak orang yang kadang pergi ke dukun untuk meminta kesembuhan, pergi ke dukun supaya hidupnya dimudahkan, supaya usahanya dilancarkan dan sebagainya. Ini contoh adalah orang yang menjadikan iblis atau menjadikan setan atau menjadikan hal-hal yang ada di sekitarnya itu sebagai penuntun kehidupannya, sebagai penunjuk arahnya, penunjuk arah yang dia inginkan. Tentu pribadi ini tidak bisa kita jadikan sebagai model, sebagai contoh yang tepat dalam kita menjalani kehidupan. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita menjadikan iblis sebagai kompas dalam kita menjalani kehidupan ini, menjadikan iblis sebagai penuntun hidup kita yang menguasai hidup kita, saya yakin akhir dari sebuah perjalanan kita, pengembaraan kita bukanlah sesuatu yang indah, tetapi sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, jadi saya pikir kita tidak akan memilih pribadi iblis untuk menjadi
contoh dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dalam kehidupan kita, bahkan menjadi model dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akhirnya adalah sebuah penderitaan. Nah, yang keempat adalah pribadi yang dijadikan kompas dalam menjalani kehidupan adalah Tuhan. Ya, yang pertama tadi adalah diri sendiri, orang lain, iblis, dan yang terakhir adalah Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan yang menjadikan Tuhan sebagai contoh atau kompas dalam menjalani kehidupannya, saya percaya bahwa kehidupan dalam pengembaraan kita, kehidupan yang terlalu singkat sekalipun di dalam dunia ini, kita tahu bahwa akhir dari perjalanan kita adalah sebuah sukacita, adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke jalan yang salah. Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan yang menciptakan hidup kita, Tuhan yang memberi napas kehidupan sama kita. Kita adalah anak-anak Allah. Sebagai bapa, sebagai anak, Tuhan tidak akan pernah membawa anaknya ke dalam pencobaan, tidak akan pernah membawa anaknya ke jalan yang salah. Tuhan menguasai tentang dunia ini. Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Jadi dari keempat pribadi ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu tahu yang mana sih yang harus kita jadikan kompas dalam kehidupan ini. Yang mana sih yang kita mau jadikan model dalam kita menjalani kehidupan ini. Silahkan kita jawab pribadi kita masing-masing. Siapa yang selama ini menuntun kehidupan kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah kadang orang lain? Atau kita percaya kepada hal-hal lain untuk kita menuntun kehidupan kita? Ataukah kita menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam kita menjalani kehidupan ini? Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua, dan kiranya biarlah setiap kita menjadikan Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk setiap hari Tuhan dituntun oleh kebenaran firman-Mu, untuk selalu menjaga memelihara kehidupan kami, keluar masuknya kami Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami Tuhan, sehingga kehidupan kami yang kami jalani adalah selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan melewati masa-masa sulit kami. Mampukan kami dalam menjalani lika-liku kehidupan ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami terus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita berdoa bersatu hati bersama-sama, bersyafaat bagi gereja kita, bagi kota dan bangsa kita. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, bahkan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya setiap kami sudah dikuatkan, setiap kami sudah diberkati, mendapat pengharapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Evangelis Yanti Tuhan, yang Kau pakai sebagai alat-Mu pagi hari ini. Kau berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaan dikerjakannya. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus.
dan berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah lewat kehidupan hamba-Mu ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga pagi hari ini menyerahkan gereja-Mu GB Anugerah bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua hamba-hamba Tuhan pengerja. Tuhan berkati Bapa, berikan kesatuan hati, kesatuan roh, dan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga lewat pelayanan kami dalam gereja-Mu GB Anugerah nama Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, yang sedang bergumul sampai saat ini Tuhan tolong buka jalan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan seumur hidup mereka. Kami juga berdoa memberkati ibadah online kami setiap minggunya Tuhan. Kau memberkati ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh dipakai menjadi alat-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh datang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersahati berdoa bagi bangsa Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Biarlah kasih Kristus boleh mengalir atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Kota kami diselamatkan, bangsa kami dipulihkan. Kami berdoa bagi kota Masamba Tuhan. Mari Tuhan ampuni, Tuhan tolong. Kau berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga persembahan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Mereka yang menabur, Tuhan berkati. Korban syukur, ungkapan syukur, perpuluhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, jemaat yang berkati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.